Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kemarin kita belajar tentang garis, pada pertemuan ini kita belajar tentang sudut, begitu ya. Nah, selamat mengikuti, penuh semangat. Semoga kalian bisa berhasil dalam belajar. Pembelajaran matematika kelas 7 semester 2 SMP Negeri 1 Banguntapan. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah bahwa setelah kalian mempelajari materi sudut, diharapkan kalian yang pertama mengenal pengertian sudut, kemudian yang kedua dapat menjelaskan perbedaan jenis-jenis sudut, dan ketiga mengenal satuan sudut yang sering digunakan dengan baik dan benar. Sekarang kita belajar pengertian sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sinar atau dua buah garis lurus. Lihat gambar ini. Ini BA, ini sinar BA atau garis BA. Ini BC adalah sinar BC atau garis BC. Nah, dua garis ini bertemu atau berpotongan di titik ini, maka ini disebut titik sudut. Kemudian di sini adalah yang diarsir ini adalah merupakan daerah sudut. Garis BA dan garis BC itu disebut kaki sudut. Kalian harus hafal dengan bagian-bagian sudut ini ada titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Terus bagaimana menamai sudut? Dengan satu huruf dan tiga huruf. Satu huruf itu gimana? Nah, pas sudut ini kan pas titik B. Maka di sini sudut B. Tapi bisa juga digunakan dengan tiga huruf. Maka di sini pas di B ini dinamakan sudut A, B, C. Di sini adalah sudut ABC. Jadi boleh satu huruf, boleh tiga huruf dalam menamai sudut. Kemudian berikutnya kita belajar tentang satuan sudut. Selama ini kita tahu bahwa sudut satuannya hanya derajat, begitu kan? Nah, ternyata besaran dari satuan sudut itu ada 3. Yang pertama derajat, simbolnya lingkaran kecil di atas begini. Kemudian satuan menit, strip 1, dan satuan detik itu strip 2. Terkait dengan satuan sudut, kalian tidak usah bingung gitu ya. 1 derajat itu kamu bayangkan seperti 1 jam begitu. 1 derajat itu 60 menit atau 1 menit itu 1/60 derajat. 1 menit itu 60 detik atau 1 detiknya 1/60 menit. Nah, sehingga 1 derajat itu berapa detik gitu, tinggal 60 dikali 60 yaitu 3.600 detik. Nah, sekarang lihat latihan soal untuk mengubah-ubah satuan. Kalian harus lihai dan mahir. 5 derajat jadikan menit. 8 menit jadikan detik. Kemudian 45,6 derajat dijadikan dalam bentuk derajat dan menit. Kemudian 48 derajat, 48 menit dijadikan dalam bentuk derajat semuanya. Bagaimana caranya? Lihat sini penyelesaian yang A. Karena 1 derajat itu 60 menit, maka untuk mengubah menit tinggal 5 derajat itu dikalikan 60 saja, jadi 300 menit. Nah, yang B. Karena 1 menit itu 60 detik, maka untuk mengubah 8 menit menjadi detik itu tinggal dikalikan 60 sehingga 480 detik. Nah, sekarang yang C 45,6 derajat. Yang 0,6 ini kita jadikan dalam menit, berarti 0,6 dikali 60 menjadi 36, maka satuannya bisa 2 macam, 45 derajat, 36 menit. Kemudian yang D, 48 derajat, 48 menit diubah menjadi derajat semua, maka yang 48 menit ini diper 60 menjadi satuannya derajat, yaitu 0,8 tinggal dijumlah bahwa 48 derajat 48 menit itu adalah 48,8
derajat. Berikut bagaimana penjumlahan dan pengurangan sudut. Tentukan penjumlahan dan pengurangan sudut dari soal 1, 2, 3. Untuk menjumlahkan dan mengurangi sudut itu anak-anak pakai gunggung susun seperti itu gitu ya. Seperti ini penyelesaiannya. Yang menit lurus menit, yang derajat lurus derajat tinggal dijumlahkan saja. Namun dalam penjumlahan ini hasilnya 81 derajat 81 menit. Maka yang menit ini karena lebih dari 60, maka dibuat 60 tambah 21 menit. 60-nya ini kita ubah menjadi derajat, sehingga derajatnya tambah 1, yaitu 82 derajat 21 menit. Sama dengan yang B, tinggal diluruskan derajat, menit, dan detiknya. Kita jumlah ini yang menit sama detik ini lebih dari 60 semua, maka 84 ini dikurangi 60 menjadi menit gitu ya, sehingga menjadi 24 menit. Kemudian ini tambah 1 ya, 84 menit dijadikan derajat, tambah 1 sehingga 48 derajat 24 menit 24 detik. Kemudian soal yang ketiga ini pengurangan, berarti sama aja di gunggung susun dikurangkan. Permasalahannya ketika sudah lurus derajat, menit, dan detik ini, ketika akan dikurangkan detiknya ini, 32 dikurangi 54 tidak bisa karena lebih besar pengurangnya. Ambil 1 menit di depannya, ingat 1 menit itu 60 detik, sehingga 60 ditambah 32 itu 92, begitu. Nah ini juga 27 kan, kalau dikurangi 42 itu nggak bisa, maka nanti juga ngambil depannya 1, tinggal ditambah dengan 60 seperti ini, gitu. Sehingga bisa dikurangkan hasilnya 27 derajat 44 menit 38 detik. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis sudut. Ini 5-5-nya kalian harus hafal begitu. Yang pertama sudut siku-siku. Apa itu? Yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini gambarnya. Sudut siku-siku itu simbolnya seperti ini ya. 90 derajat. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Lurus seperti ini. Kemudian sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian sudut tumpul adalah besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini gambarnya seperti ini sudut tumpul. Kemudian apa itu yang terakhir sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang besarnya antara 180 sampai 360 derajat. Ini kebalikannya dari sudut lancip, ini sudut refleks. Ini kebalikannya dari sudut tumpul, ini sudut refleks. Kebalikannya dari sudut siku-siku itu sudut refleks. Kenapa sih? Karena sudut siku-siku itu kan 90. Berarti satu putaran ini, muter ini, itu sama aja 360 dikurangi 90 yaitu 270. Kalian tahu bahwa 270 itu antara 180 sampai 360, maka disebut sudut refleks. Nah, misalkan ini sudut tumpulnya, misalkan ya 120, berarti yang di sini kan sisanya. Berarti 360 dikurangi 120 yaitu 240. Kalian tahu 240 itu antara 180 sampai 360, berarti sudut refleks juga. Semoga bisa dipahami ya 5 macam sudut ini. Materi berikutnya adalah hubungan antar sudut. Yang pertama adalah berpenyiku atau komplement. Apa itu? Jadi misalkan ini kalian tahu ini sudut siku-siku begitu. Di sini ada sudut A, di sini ada sudut B. Maka sudut A ini kalau ditambah dengan sudut B itu jumlahnya 90 derajat. Misal A-nya ini 60 berarti B-nya 90 dikurangi 60 yaitu 30. Begitu. Misalkan A-nya ini 80, maka B-nya 10. Jadi A dan B ini kalau dijumlah adalah 90.
Nah, anak-anak, misalkan ini namanya sudut A, maka komplemennya adalah B. Kalau A ini 60, maka komplemen 60-nya adalah 30. Begitu. Kemudian yang kedua adalah berpelurus atau disebut suplemen. Bagaimana itu? Misalkan ini adalah sudut X, di sini sudut Y. Maka kalau dijumlahkan X dan Y itu adalah 180. Anak-anak, misalkan X-nya ini adalah 100 derajat, maka Y-nya itu 180 dikurangi 100, yaitu 80. Begitu ya. Kalau misalkan X-nya ini adalah 160, maka Y-nya adalah 20. Begitu. Kemudian C adalah sudut yang bertolak belakang. Dalam bahasa Jawanya bertolak belakang itu ungkur-ungkuran. Lihat sudut A sama sudut B ini. A ini menghadap sana, B ini menghadap sana, jadi berbeda menghadapnya, maka A dan B ini disebut sudut bertolak belakang. Dan ini yang perlu kalian pahami dan tahu bahwa sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Jadi misalkan A ini 10, maka B-nya juga 10. Kalau A-nya 50, B-nya juga 50 karena sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Nah, sekarang coba lihat ini sudut yang tidak bernama ini. Dia akan bertolak belakang dengan yang di sini, gitu. Kalau misalkan yang sudut di sini adalah 100, maka yang di sini juga 100. Oke, ini latihan soal dan pembahasan. Begitu ada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Contoh pertama ini kalian harus mengidentifikasi apakah sudut itu termasuk lancip, tumpul, lurus, atau siku-siku. 1/5 putaran berarti 1/5 kali 360 yaitu 72. Masuk lancip. Kemudian 2/3 sudut lurus berarti 2/3 kali 180 yaitu 120 tumpul. Nah, sekarang nomor 2 ini mencari pertanyaannya sudut CAD. CAD. Nah, kita tahu ini penyiku ya, berarti kalau dijumlah dua sudut ini adalah 90, maka dijumlah 4x tambah 2 tambah 9x min 3 itu 90. Ini 4x tambah 9x 13x, 3 kurangi 2 min 1, ini pindah ke sini, begitu, sehingga menjadi 91, sehingga 13x sama dengan 91, x-nya adalah 7. Berarti sudut CAD karena 4x plus 2, x-nya udah ketemu 7, berarti 4x itu 4 dikali 7 ditambah 2. Ya, maaf yang ditanyakan adalah CAD, berarti di sini CAD itu 9x min 3, berarti 9 dikali 7 dikurangi 3 yaitu 60. Kemudian contoh yang ketiga adalah ini gambarnya berpelurus begitu ya. Maka sudut ini kalau ditambah dengan ini adalah 180 seperti pada penyelesaian ini. 3 dikali 4x 12x, 3 kali min 3 min 9, tambah 4x min 3 sama dengan 180, diselesaikan 12x tambah 4x 16x, min 9 dikurangi 3 itu min 12. Min 12-nya dipindah sebelah kanan jadi positif sehingga 16x sama dengan 192, x-nya 192 dibagi 16 itu 12. Nah, karena yang ditanya adalah sudut QPR. QPR itu yang ini ya, 4x dikurangi 3, begitu. Maka karena x-nya 12 berarti 4 dikali 12 itu 48 dikurangi 3 sama dengan 45. Berikut adalah latihan soal. Nanti dari soal-soal ini silahkan kalian dikerjakan pada buku catatan ya, yang rapih nanti belakangan dikumpul sebelum tengah semester. Nah, anak-anak sekalian, semoga materi terkait dengan sudut walaupun belum selesai bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan dikerjakan latihan soalnya dan semoga kalian tetap sehat bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.